siang, perkenalkan nama saya Maria Valentina Mokon, saya dari 2 UPWE. Di sini saya menjelaskan materi akuntansi tentang piutang usaha. Piutang usaha adalah uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang telah diberikan, tetapi belum dibayarkan pada saat laporan keuangan dibuat. Ini merupakan aset lancar dalam neraca perusahaan karena diharapkan dapat dicairkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan, mana yang lebih panjang. Berikut ada beberapa poin penting mengenai piutang usaha. Yang pertama, sumber piutang. Piutang usaha muncul dari transaksi penjualan kredit di mana perusahaan memberikan barang atau jasa kepada pelanggan dengan kesepakatan pembayaran di kemudian hari. Yang kedua, pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui pada saat penjualan terjadi, bukan pada saat pembayaran diterima. Yang ketiga, pengukuran piutang usaha. Piutang usaha diukur berdasarkan nilai nominalnya, yaitu jumlah uang yang seharusnya diterima dari pelanggan. Yang keempat, risiko piutang usaha. Salah satu risiko utama piutang usaha adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena pelanggan tidak membayar kewajibannya atau piutang tak tertagih. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan biasanya menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan melakukan proses penagihan yang efektif. Yang kelima, pencatatan piutang usaha. Piutang usaha dicatatkan dalam buku besar perusahaan dan dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar. Yang keenam, pengelolaan piutang usaha. Pengelolaan piutang usaha yang baik sangat penting bagi kesehatan uang perusahaan. Hal ini meliputi penetapan kebijakan kredit, proses penagihan, dan manajemen risiko kredit. Perbedaan piutang usaha dengan piutang lainnya. Meskipun keduanya merupakan tagihan yang belum diterima, piutang usaha berbeda dengan piutang lainnya seperti piutang wesel, piutang pajak, atau piutang dari pihak lain. Piutang usaha spesifik mengacu pada tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Dari contoh soal yang saya ambil, saya mau menjelaskan mengapa jurnal umumnya bisa jadi seperti ini. Nah, pada tanggal 1 Januari dicatat penjualan kredit. Ini berarti PT Nusantara mencatat piutang usaha atau uang yang akan diterima dari PT Mawar sebesar 50 juta dan penjualan sebesar 50 juta. Maka dari itu, jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan, jadi piutang di debit sedangkan penjualan di kredit. Yang kedua, pada tanggal 15 Januari 2025 PT Mawar membayar sebagian piutangnya, maka PT Nusantara menerima kas sebesar 20 juta sehingga kas berada di debit. Piutang usahanya berkurang sebesar 20 juta sehingga piutang usaha berada di kredit.